Karena kalau tidak dikembangkan nanti akan tergilas zaman. Ya sebetulnya kan awalnya gini, sebetulnya saya tuh awalnya pengen jadi dosen. Oke. Ketika saya ingin jadi dosen, saya melamar tuh ke universitas negeri, dari mulai Universitas Kuala sampai Universitas Papua. Itu Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, saya kirim lamaran tuh. Dan memberikan teladan. Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus sejalan. Terus saya bilang ke karyawan bahwa bahwa saya kalau pulang pasti lebih malam dibanding kalian gitu. Sebelum kalian belum selesai tugas. Belum selesai, saya masih di kantor. Keadilan dan harus adil dan makmur gitu kan. Berarti adil dan makmur itu ya akan dicapai kalau kita kerja keras, kalau enggak ya enggak bisa gitu. Kalau naik pesawat saya pakai ekonomi. Itu walaupun secara fasilitas saya pakai bisnis kayak gitu. Terus kata Pak Adi saya, udah kamu banyak baca terus nanti tulis di koran, itu dapat uang loh. Iya. Nah saya baru kepikir itu dapat uang tuh di situ gitu. Loh, nulis itu dapat duit ya kata saya gitu. Itu kalau setiap peliputan saya dimuat itu dapat gaji, dapat fee-nya ya. Fee-nya tuh 5.000. Sehat Pak Babay. Salam sehat. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat, luar Pak? biasa. Lagi sibuk nih Pak? Ya, kita aktivitas seperti biasalah gitu. Kalau hari libur gini ya kemarin kita golf itu sama unsur-unsur Pemprov dan lain-lain. Terus ya ada beberapa kondangan. Ini ada acara besar nih Pak ya? Ya. Jadi kita ada acara besar tanggal 23-24 mengenai undian Simpeda di Prapat. Itu seluruh BPD Pak ya? Seluruh BPD kita ada 27 BPD di seluruh Indonesia. Pak, Bapak kan sebagai salah satu dirut BPD nih Pak. Iya. Dirut Bank Sumut Pak ya. Iya. Terkait perkembangan BPD sejauh ini seperti apa nih Pak? Dan bagaimana positioningnya di industri perbankan Pak? Jadi di industri perbankan ya, BPD itu kalau digabungkan aset lah, dari sisi aset itu nomor 4 atau nomor 5. Jadi setelah BRI, Mandiri, BNI ya, terus BCA, terus, gabungan dari BPD ya, total ini. BPD Pak. Total BPD itu cukup besar. Jadi sangat signifikan ya. Sangat signifikan dengan total perbankan seluruh Indonesia. Gitu. Kalau untuk Bank Sumut sendiri Pak, seperti apa nih Pak positioningnya Pak? Jadi positioningnya per BPD itu sama sebetulnya ya. Jadi per BPD itu sama, tetapi ke depan tidak hanya positioningnya di situ saja. Jadi mayoritas BPD itu masih berfokus di konsumer, terutama kredit kepada ASN ya. Nah, DNA-nya di situ. Nah, DNA di situ tuh tetap harus kita pegang kokoh itu, ekosistem itu. Tetapi ke depan harus dikembangkan. Karena kalau tidak dikembangkan nanti akan tergilas zaman. Kalau kita hanya DNA-nya hanya itu saja gitu. Ya. Kalau positioning Bank Sumut di regional juga cukup tinggi Pak ya? Ya, jadi kita sekitar 10%-an lah gitu ya. Dari market share-nya ya? Di market share-nya sama. Seluruh BPD juga sekitar itu kira-kira di tiap regional, kecuali mungkin Bank DKI ya, karena DKI kan pusat semua bank ada di situ gitu ya. Gitu. Nah, kalau di region-region lain ya kira-kira plus minus di angka sekitar 9-10% gitu. Pak, kalau lihat dari perkembangan dan kondisi yang ada Pak, tantangan untuk BPD apa sih Pak? Jadi tantangan untuk BPD itu sebetulnya kalau dibagi ini hanya dua lah ya. Jadi tantangan di teknologi sama di SDM itu. Jadi ada dua hal tuh tantangan yang harus kita improve lah ya. Kita improve supaya secara teknologi dan secara SDM kita bisa mengimbangi bank-bank yang ada di Indonesia. Seperti itu. Terkait tantangan itu Pak, strategi atau siasat seperti apa Pak yang harus dijalankan oleh BPD Pak? Ya, jadi BPD harus merubah pola pengembangan SDM-nya. Gitu ya. Harus merubah pola pengembangan SDM-nya mulai dari konsep SDM BPD itu harus seperti apa sih? Pertanyaannya itu ya. Gitu.
Terus setelah itu dikembangkan, misalkan mulai dari rekrutmen sampai ke program pensiunnya itu seperti apa, pensiunnya itu seperti apa, seperti itu. Dari ujung ke ujungnya harus ada improvement yang tidak hanya datar lah gitu improvementnya, tapi harus biasa ada, ya. tidak hanya biasa saja, tapi harus luar biasa seperti itu. Harus extraordinary ya. Extraordinary, supaya tidak tertinggal, dan harus keluar dari zona nyamannya itu. Gitu. Pak, kan belakang ini ada tantangan Pak ya, entah terkait permodalan, entah terkait digitalisasi. Iya. Bagaimana Pak dengan tantangan itu Pak? Ya, kalau permodalan kan ada 10 BPD sekarang yang mau ber-KUB ya, gitu. Jadi ada 13 BPD yang modalnya di bawah 3 triliun ya. Dan itu kan pemerintah sudah punya program untuk KUB. Iya. Kelompok usaha bank tuh. Kelompok usaha bank, dan ini sudah mulai berjalan ya. Karena kemarin sudah ada tanda tangan MOU, PKS dan lain-lainnya di Jakarta gitu. Ya. Nah, bagi yang modalnya sudah di atas 3 triliun, ya tetap harus meningkatkan modal Tambah itu. modal. Harus nambah modal gitu, karena berdasarkan riset perbankan baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara maupun di dunia, capital is matter gitu ya. Jadi siapa yang modalnya besar dia akan lebih berkembang dibanding size is matter lah. Size is matter gitu. Jadi capital also is matter gitu. Ya. Pak, kalau menurut pandangan Bapak, apakah KUB ini bisa menjadi solusi, Pak? Salah satunya bisa. Jadi bisa ada beberapa cara ya, misalnya. Ada tadi dengan KUB yang memang itu sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada di POJK-nya. Atau mungkin ke depan itu bisa dengan kayak kalau di sawit itu ada induk dan plasma. Oke. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bank-bank besar gitu ya, itu bisa menjadi induk dari kayak holdingisasi atau bagaimana? Ya, bisa menjadi holdingisasi gitu ya. Itu bisa. Nah, menjadi holding sehingga dia bisa mensupport teknologi. Kan sebetulnya kalau dikerjakan bersama-sama bisa lebih murah kan gitu. Nah, bisa mensupport teknologi, bisa mensupport kapital juga seperti itu. Nah, cuma dari sisi market jangan sampai bertabrakan nanti gitu aja. Jadi tadi misalkan kalau ada yang menjadi holding, terutama bank pemerintah, harus ada komitmen tidak bertabrakan di sisi market. Tetapi dari sisi pengembangan perbankan, dan bukan hanya perbankan ya, pengembangan sebagai agent of development-nya itu akan bisa lebih maksimal gitu ya. Seperti misalkan kami dulu di DKI bagaimana bank itu BPD ya, bank daerah itu betul-betul turut serta membangun DKI. Ikut turut serta membuat masukan-masukan terhadap perda untuk kebijakan ya. Kebijakan misalnya Perda Jaklingko gitu kan. Ikut bagaimana supaya inflasi itu rendah ya gitu. Jadi betul-betul ini filosofi bank pembangunan daerah itu memang harus terus digaungkan, bahwa bank pembangunan itu yang memang membangun daerahnya itu sebagai gitu, agent of development Pak ya. Agent of development, membangun daerahnya itu dapat lah gitu ya. Jadi tidak hanya tadi zona nyaman di market ASN. Kan bank pembangunan daerah bukan tadi marketnya zona nyaman di ASN aja kan. Tapi pembangunan daerah itu menjadi lebih luas sebetulnya kan begitu. Karena ada ekonomi daerah juga di sana. Ya, di Sumut juga kami coba mengembangkan SDM itu menjadi SDM yang saya sebut sebagai intelektual kapital gitu ya. Bahwa intelektual kapital di Bank Sumut gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkembang bukan hanya di Bank Sumut gitu. Yang kita kembangkan seperti itu. Ya. Varian pengembangannya banyak lah. Sebenarnya potensinya tinggi Pak ya. Tinggi, sangat tinggi karena misalkan kampus-kampus di daerah-daerah juga cukup baik ya gitu, dan anak-anak yang masuk ke bank daerah juga berasal dari kampus-kampus terbaik yang ada di daerahnya itu. Jadi rumah lah Pak ya. Jadi rumah, nah itu betul, jadi rumah. Dan kita
memang punya filosofi bahwa Bank Sumut itu rumah kita bersama, Ya. pas lah gitu kan. Jadi rumah gitu. Nah seperti itu. Nah tinggal bagaimana kita di dalam BPD itu mengembangkan anak-anak yang punya potensi itu betul-betul talentanya terasah gitu ya, itu terasah, teruji sehingga jadi berkembang. Dan bukan hanya untuk nanti Bank Sumut atau BPD itu, tetapi resources untuk BUMD lain, bahkan bisa resources untuk SDM nasional, seperti itu. Pak, berarti kan Bapak ini punya pengalaman cukup panjang Pak ya di Iya. industri perbankan Pak. Ya, Mungkin ada pelajaran-pelajaran dari bank-bank terdahulu Pak. iya. Eh, ada nggak sih Pak? Bapak kan juga sempat di Bank Mandiri Pak ya. Iya, iya. Ada nggak sih pelajaran atau apa sih pengembangan yang Bapak adopt Pak? Ya, tentu saja betul sekali ya. Jadi saya kebetulan sudah 3 kali pindah BPD, gitu ya, 3 kali pindah BPD dan cukup jarang orang yang 3 kali pindah. Ya, punya pengalaman lah, bukan pindah, punya pengalaman di 3 BPD, gitu ya. Nah, dan saya lama di Bank Mandiri kan, jadi background saya banyak dididik di Mandiri. Jadi Bank Mandiri banyak memberikan bekal lah buat saya untuk bagaimana mengembangkan perbankan ke depan, seperti itu ya. Mulai dari bagaimana mereka mendevelop SDM ya secara tertata gitu ya. Gitu. Terus bagaimana juga pemimpin di Bank Mandiri itu memberikan teladan kepada kami ya. Jadi misalkan Pak Agus Marto ketika nerima permohonan kredit gitu ya, didisposisi ke anak buah, ke kita lah, dan saya pernah mengalami itu. Ketika menurut analisa saya itu tidak layak, ya beliau nggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke, nggak menekan kita gitu kan, gitu. Nah, itu kan menunjukkan GCG dia sangat Ya, tinggi clear, lah ya. ya, sangat tinggi itu. Jadi dan saya meneladani itu gitu ya. Itu meneladani itu, jadi pengelolaan bank secara GCG itu yang paling utama memang butuh keteladanan. Gitu. Pak, Bapak kan mulai di Bank Mandiri itu sejak tahun 1999 Pak ya. 97 saya. 97 ya. Jadi Berarti, saya sebetulnya pernah di BDN. oh berarti sebelum sebagai ODP. sebelum di merge ya. Ya, sebagai di merge, belum ya selesai sih ODP-nya gitu ya di BDN itu, tapi belum diangkat. Nah, terus merger. Nah, kami yang ODP terakhir di BDN itu diangkat oleh Bank Mandiri. Oke. Seperti itu. Itu lanjut ke Mandiri Pak ya. Lanjut ke Mandiri dan diangkat sebagai pegawainya itu oleh Mandiri. Jadi waktu BDN itu masih ODP statusnya. 97 Pak ya. Ya 97 akhir ya, mungkin awal masuknya 98 Januari gitu. Nah itu kan awal-awal krisis tuh Pak ya. Awal krisis. Nah gitu. itu kan industri perbankan banyak yang mati lah Pak ya. Ya, yang mati. kolaps segala macam, Kolaps, ya, ada gitu. bank ras, ada segala macam. Ya, ya. Nah kenapa Bapak tertarik Pak berkarir di perbankan Pak? Ya sebetulnya kan awalnya gini, sebetulnya saya tuh awalnya pengen jadi dosen. Oke. Ketika saya jadi dosen, saya melamar tuh ke universitas negeri, dari mulai Universitas Kuala sampai Universitas Papua. Itu Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, saya kirim lamaran tuh. Dari saya kirim lamaran itu tidak ada satupun yang respon. Universitas, padahal IPK saya cukup tinggi juga. Jangankan diterima gitu ya, respon aja enggak gitu. Tapi kan saya paralel. Tapi ketika ke industri perbankan itu, hampir semua perbankan itu Panggilan. memanggil gitu ya, memanggil gitu ya. Dulu kan yang besar-besar Bank Eksim, Iya, iya. BBD, BDN, Bapindo, Bapindo, terus Bank BDN ya. Itu hampir semua memanggil. Ya, BRI ya, BRI. Bukan hampir semua memanggil lah gitu ya. Memanggil, ikut tes seleksi gitu ya. Setelah lulus, ya saya sih ini aja, mungkin ini jalan hidup saya di sini. Kayak gitu. Jadi sebelumnya belum pernah kepikiran Pak harus berkarir di perbankan Pak. Ya tidak terlalu kepikiran inilah, tidak terlalu apa. Tapi saya dari dulu sudah baca Infobank. Oke. Iya. Dari mahasiswa itu saya sudah baca Infobank karena kan saya kan senang menulis. Oke. Jadi saya nulis di Balairung, di Majabalairum UGM ya. UGM, terus Iya. di Republika, di mana? Di Jawa Pos itu. Jadi Infobank memberikan referensi ke saya lah. Oke. Referensi bacaan memperkaya hasanah wawasan gitu ya. Itu. Dan gaya penulisan juga menurut saya asik dari dulu gitu ya. Jadi saya udah lama lah, sejak
mungkin sejak semester 4 kali saya rajin Sudah bacain dobeng, Pak, ya? bacain dobeng itu. Iya. Oke, berarti Pak, ini kan dengan rekam jejak yang cukup panjang nih Pak ya. Rintis dari awal sampai sekarang jadi direktur Pak ya. Iya. Itu kan ada pengalaman Pak ya. Kira-kira apa sih Pak yang dibutuhkan seseorang ya Pak untuk menjadi bankir Pak? Jadi menurut saya untuk menjadi bankir itu ya kita harus mentaati kode etik bank, kode etik bankir ya. Itu jadi kita memahaminya itu bukan hanya dihafal, tetapi dilaksanakan. Memahami dan dilaksanakan dan memberikan teladan. Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus sejalan. Jadi nawa itu sama ini harus sejalan. Nah, kalau udah sejalan, ya apapun masalahnya kita itu merasa tenang aja gitu. Kalaupun banyak ada masalah, ada apa merasa ini ya. Merasa itu karena apa? Karena apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu sama, sejalan. Jadi ketika tidak sejalan pasti nanti kita akan stres itu ya apa gitu. Tapi kalau sejalan itu enggak Itu butuh integritas yang tinggi nih Pak. Iya gitu kan gitu. Kan nggak mungkin doa kita itu doa yang tidak baik, pasti baik kalau doa kan. Tetapi dalam pikiran itu bisa rusak gitu. Terus dalam ucapan bisa rusak juga gitu. Terus dalam perbuatan bisa rusak juga gitu. Nah, kalau ini tidak sejalan, doa, pikiran, ucapan dan perbuatan, nah itu bisa ini. Tapi kalau sejalan tuh, nah itu jadi cobaannya nggak kuat lah ya. Iya gitu nggak kuat. Jadi banyak cobaan kan gitu. Nah, terus kita harus memberikan teladan ke anak buah gitu ya. Memberikan teladan, misalkan kita harus efisiensi, kita harus bekerja keras. Dari dulu saya sama ya, mulai dari saya masuk kerja sampai sekarang saya sama. Jadi jam kerja saya sama. Dalam arti jam kerja saya gini, jam 7.30 jamnya kantor ya saya sampai sekarang pun masih masuk masuk di situ gitu kan. Jadi saya sekarang jam 7.30, jam 7.45 ya tepatnya itu di Bank Sumut itu kami ada program coaching setiap hari kepada seluruh karyawan, terutama di unit bisnis pagi-pagi, sore hari di unit non bisnis. Jadi itu kita coaching mulai dari intinya jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, terus acara coaching. Nah, acara coaching itu kami memodifikasi dari apa yang dulu didapatkan dari Bank Mandiri ya. Jadi di Mandiri itu ada 4DX. Nah, kita modifikasi konsep 4DX itu sekarang kita namai weekly business coaching. Gitu. Kenapa weekly? Karena per divisi itu sebetulnya weeknya itu. Tapi sebetulnya bagi saya jadi tiap hari. Karena pindah-pindah. Karena pindah-pindah. Nah, itu kan memberikan keteladanan bahwa jangan sampai karyawan enak jadi direksi. Tuh, masuk jam 9, pulang terus pergi-pergi kemana-mana gitu. Enggak lah gitu. Jadi saya dan kalian sama-sama bekerja keras gitu kan. Terus saya bilang ke karyawan bahwa bahwa saya kalau pulang pasti lebih malam dibanding kalian gitu. Sebelum kalian belum selesai tuh. Belum selesai, saya masih di kantor gitu. Saya masih kan. Dan yang paling utama itu kan kita itu harus ini mengimplementasikan filosofi-filosofi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu kenapa kita sangat bersemangat gitu ya. Karena tadi di Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada kewajiban kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi ketika tadi transfer knowledge itu di pagi hari tidak ada bosannya, sampai di malam hari juga demikian gitu. Karena ada tadi mengimplementasikan itu, kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus harus berkeadilan dan harus adil dan makmur gitu kan. Berarti adil dan makmur itu ya akan dicapai kalau kita kerja keras, kalau enggak ya enggak bisa gitu. Dan itu harus dicontohin. Ya, dicontohkan oleh pimpinannya itu. Misalkan efisiensi ya. Efisiensi saya kalau naik pesawat saya pakai ekonomi. Gitu. Walaupun secara
fasilitas saya pakai bisnis kayak gitu. Terus mobil misalkan secara fasilitas saya naiknya Alphard gitu ya. Tapi saya pakai Fortuner bekas saja. Cukup Pak ya. Cukup gitu kan gitu. Yang penting fungsinya sama. Yang ya? penting fungsinya sama dan fasilitas-fasilitas lain gitu ya. Nah, itu yang kita jadi ngomongin efisiensi tidak hanya enak aja Bapak ngomong efisiensi. Ke bawah cuma. Iya. Itu. Jadi kita sendiri lakukan itu. Seperti itu. Tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan tadi yang ada kaitan dengan kesejahteraan, saya tidak melakukan efisiensi di situ. Ya, misalkan itu hal yang berbeda Pak. itu hal yang berbeda ya. Kalau kesejahteraan diefisiensikan Pak. Ya, nggak harus diefisiensikan itu. Misalkan karena saya melakukan itu, misalkan tadi efisiensi tiket pesawat, efisiensi ketika perjalanan dinas kan ada uang saku perjalanan dinas, saya tidak ambil itu. Jadi SPJ itu saya nggak ambil, uangnya itu nggak ambil, gitu ya. Jadi saya kembaliin ke kantor. Untuk kepala divisi, kepala cabang, officer yang melakukan perjalanan dinas Tetap ada ya. tetap ada. Jadi itu biar saya saja yang begitu, gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa kita melakukan efisiensi. Nah, insya Allah nanti mereka juga akan melakukan efisiensi, tapi dari sisi lain, misalkan ya penghematan ATK lah, Pemakaian apapun ya. pemakaian apapun dia akan. Memang itu tidak bisa kita ajarkan terus langsung mereka menyadari nggak, gitu kan? Karena ini kan culture ya, budaya. Budaya itu jangan berharap ketika kita melakukan Panjang, ini Pak, ya. terus melakukan enggak, gitu kan? Tidak itu. Nabi saja merubah mindset itu 10 tahun. Jadi kita jangan berharap 6 bulan berubah mindsetnya gitu. Seperti itu ya. Karena perubahan kultural panjang. Panjang. Kalau kita bicara sejarah perubahan culture itu pasti panjang. Nah, makanya jangan berputus asa ketika kita merubah. Dan ketika ada orang kok di zaman Bapak nggak berubah, nah gitu kan. Kita pun bisa memaparkan bahwa perubahan budaya itu seperti ini loh, gitu. Tidak bisa dalam 6 bulan, dalam 1 tahun tuh berubah, nggak ada gitu. Yang berubah itu. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan contoh perubahan itu. Nanti akan berubah. Ya, dulu Pak Agus Marto bagaimana mencontohkan kerja keras gitu kan, mencontohkan GCG, gitu. Mencontohkan banyak hal ya, Pak Zulkifli Zaini, ya terus Pak Narso gitu kan, dan lain-lain para senior saya gitu, mencontohkan kerja keras, banyak hal yang dia contohkan itu, dia tidak serta merta orang berubah gitu kan itu. Tapi kan sekarang sudah 25 tahun lah ya, 24 tahun lah. 25 ya. 25 tahun Bank Mandiri udah kelihatan kan? Ya, orang bisa lihat gitu. Bisa lihat. Tapi itu juga transformasinya bertahap Pak ya? Bertahap. Gitu. Tahap 1, tahap 2. Iya, gitu. Tahap 1, tahap 2 gitu. Nah, seperti itu. Jadi bertahap. Nah, ini juga saya juga nanti membuat program ODP ya. Nah, ODP itu kita namai Martabe. Martabe Pak ya? Apa Martabe itu dari bahasa Batak gitu ya. Nah, intinya itu membangun kampung halaman. Jadi ODP kita itu tadi seperti BPN itu Bank Pembangunan Daerah. Jadi nanti akan kita namai dan kita akan ajarkan filsafat Martabe tadi itu. Nah, jadi si ODP baru ini kita akan nama ODP-nya nanti Martabe 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita bukan hanya mengenai perbankan, tapi kita ajari filsafat yang filosofi yang membangun itu gitu. Wah, berarti bagi Bapak itu seorang leader tuh penting Pak sebagai role model Pak. Ya, itu harus memang. Dalam bahasa agama kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah gitu. Dalam diri Nabi itu ada keteladanan. Jadi kalau tidak ada keteladanan jangan bicara leadership. Ya. Pak Jonan juga kan demikian tuh, membangun KAI kan gitu. Dia di semacam dicemooh membersihkan toilet. Kenapa di Rut membersihkan toilet? Lah kalian belum bisa memberikan toilet waktu itu ya gitu. Itu. Sekarang kan dengan berbagai dinamikanya KAI pasti kita berterima kasih lah sama Pak Jon mengenai itu kan. Kereta jadi bersih Pak ya. Jadi bersih terus jadi tertata dan untung gitu kan gitu. Seperti itu. Jadi role model memang harus itu. Nggak sekadar pencitraan Pak ya? Ya, jadi tidak itu.
tidak itu. Nah, Pak, ini kan waktu cukup padat Pak ya sebagai seorang direktur Pak ya. iya. Ini Bapak membagi waktu antara kebutuhan pribadi Pak atau hobi dengan pekerjaan seperti apa Pak? Ya, jadi disatukan saja hobi dengan pekerjaan kita disatukan, ya. Keluarga disatukan. Contoh keluarga disatukan itu waktu saya di Jakarta, itu kan saya banyak harus terjun ke pasar, terus pasar tradisional gitu ya, terus mendampingi wali kota, Kunjungan ya. bupati, Ya. gubernur. Ya udah saya ajak aja keluarga saya Sabtu Minggu itu ikut. Dan liburan ya. Iya, sekalian libur ikut ke pasar becek apa gitu kan, gitu ikut gitu ya. Dan mereka juga enjoy gitu ya. Gitu, enjoy dan menikmati juga gitu. Diajak gitu ke pasar kemana, terus juga kayak olahraga ya. Misalkan lari, terus bulu tangkis, main bola, golf. Ya kita ikut aja gitu. Ikutin jadi blended lah itu antara hobi kita dengan pekerjaannya jadi satu. Terus baca buku, nulis kan dengan Infobank ada kita tiap minggu nulis gitu kan gitu. Nah itu, dan agak kalau kita mau maju kan kita harus bisa memaksa diri ya. Iya. Misalkan menulis di Infobank tiap minggu itu memaksa diri saya untuk membaca buku dan menulis seperti itu. Ada deadline Pak. Ada deadline kan gitu. Nanti ditagih nanti kayak misalnya minggu ya udah ditagih sama Infobank ada tulisan. Ya, harus ada target Pak ya. Baru ada target gitu. Gitu. Iya. Kalau mau maju kan gitu. Dan bukan hanya kita yang maju ya, tetapi juga masyarakat lah, itu kan edukasi untuk masyarakat juga ya. Edukasi untuk masyarakat ya. Saya Infobank tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Orang membaca itu Pak ya. Iya, membaca itu gitu. Nanti kita buat buku, buat apa gitu, buat e-book gitu. Pak tadi kan sudah Bapak sebutkan Pak, Bapak hobi menulis Pak ya. Ya. Itu awalnya Pak, hobi itu dipilih karena apa Pak? Nah, jadi awalnya hobi itu sebenarnya gini, unik juga ya. Jadi kelas 1 SMA bapak saya meninggal. Jadi saya udah SMA udah di Jogja. Saya ikut Pak Ade saya yang dosen IAIN. Gitu. Nah, terus Pak Ade saya itu anaknya 5. Terus ketika ayah saya meninggal kan jadi anak dia juga saya ini kan. Jadi 6 lah kira-kira, jadi 6. Terus Bude saya bilang gini, kamu harus bisa mandiri ya, gitu kan gitu. Ya dihibur, dinasehatin sama Bude saya itu. Terus kata Pak Ade saya, udah kamu ini aja kalau ini ikut ke perpus IAIN di sana gitu kan, ikut Pak Ade saya itu kalau pulang sekolah saya ikut sana gitu kan. Nah Pak Ade saya itu salah satu penanggung jawab perpustakaan di IAIN itu. Nah banyak buku, banyak ini saya baca apalah gitu kan, terus nanti pulang bareng gitu. Terus kata Pak Ade saya, udah kamu banyak baca, terus nanti tulis di koran, itu dapat uang loh. Iya. Nah saya baru kepikir itu dapat uang tuh di situ gitu. Loh, nulis itu dapat duit ya, kata saya gitu. Nah, saya baca buku banyak lah gitu ya. Terus saya tulis. Gitu. Tiap hari itu ngetik pakai mesin tik masih brother ya. Mesin tik brother, saya tulis gitu ya. Banyak tulisan-tulisan saya waktu SMA itu ya. Saya kirim ke Bernas, Koran daerah ya. Koran-koran daerah itu. Terus dulu ada Jogja Pos ya. Terus ada Kedaulatan Rakyat gitu. Tapi mungkin puluhan saya kirim tuh banyak sekali lah. Pokoknya setiap minggu itu mungkin hampir saya kirim tulisan itu ya. Tapi tidak ada yang diterima. Ada yang dimuat ya. Tidak diterima. Jadi selama kelas 2 saya menulis itu, kelas 2 SMA itu tidak ada yang dimuat ya. Terus tapi bacaan saya kan banyak. Iya. Ihya Ulumuddin sudah saya baca, tafsir Quran saya baca gitu kan. Jadi tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Hasan, Ibnu Katsir itu saya baca kayak gitu ya. Nah, terus nggak ada yang dimuat lah ya. Ada yang dimuat kelas 3, kelas 2 atau kelas 3 akhir lah ya. Nah, terus kata Pak Ade saya, itu aja, coba kayak tulisan MH Ibnu Najib saya baca tulisan MH itu kan agak lebih ringan ya, lebih ringan gitu ya. Nggak terlalu berat, bisa dipahami gitu. Saya coba itu, tapi juga belum berhasil ya. Mungkin kelas 3 akhir kali ya, atau kelas 2 akhir ya. Saya ikut kelas 3 awal atau kelas 2 akhir ya.
baru dimuat di majalah Muhammadiyah gitu. Itu saya masih ingat dibayar 5.000. 5.000 Pak ya. Baru Itu untuk berapa halaman Pak? 2 halaman? mungkin sekitar 3 halaman kuarto lah ya, kayak gitu. Saya dikasih uang 5.000. Terus setelah itu kelas 3 semester kedua itu kan saya off dulu karena untuk UMPTN ya. Setelah saya masuk UGM saya mulai menulis lagi. Mulai menulis terus karena wawasan juga pergaulan udah bertambah gitu ya. Mulailah saya nulis di Jawa Pos, di Republika, diterima gitu kan di beberapa itu. Dan setiap bulan tuh pasti saya ada tulisannya yang diterima. Gitu. Dengan bayaran yang kalau di Jawa Pos itu saya masih ingat ya itu 50.000. Udah naik Pak ya honornya. 50.000 untuk apa? Hidup saya sebulan itu hanya 40-50.000. Jadi satu tulisan itu Ada lebih ya? ada lebih lah gitu. Terus 95 atau 96 saya jadi wartawan. Cari berita gitu ya. Di mana tuh Pak? Di Harian Wawasan. Wawasan. Ya, jadi perwakilan untuk Jogja itu Kontributor ya? koran di mana? Di Semarang. Itu kalau setiap peliputan saya dimuat itu dapat gaji dapat Fee-nya ya? fee-nya tuh 5.000 Per tulisan ya? per tulisan gitu ya. Itu sangat membantu saya PD Untuk gitu biaya Pak ya? biaya, terus biaya hidup dan lain-lain itu tertolong lah, itu tertolong. Jadi betul kata Bu Desa itu saya udah bisa mandiri lah. Nah, terus setelah saya lulus saya banyak juga tuh wawancara dengan media ya untuk jadi karyawan gitu, untuk jadi wartawan gitu. Tapi karena di perbankan yang lebih cepat terima gitu ya saya jadi di perbankan. Dan mulai aktif nulis itu rutin itu ya waktu di DKI agak sedikit nulis ya, tapi tidak serutin sekarang. Ini saya dengan Infobank terima kasih ada kerjasama itu menulis setiap minggu, jadi memacu saya untuk lebih produktif ya, gitu. Karena ada Pak Pramudia Pak ya, kan sempat juga bilang kalau intelektualitas kalau cuma sekadar baca itu bukan, karena dia harus bisa menulis. Iya betul itu. Iya. Karena dengan menulis itu kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan. Iya betul. Berarti honor pertama tadi 5.000 itu Pak ya? Iya. 5.000. Ada kesulitan kan sih Pak waktu awal-awal menulis Pak? Ya sebetulnya mungkin gaya menulis kita aja ya yang harus waktu awal-awal menulis kan kita karena apa? Memang menulis itu kan harus dilatih. Walaupun kita udah sering menulis ya, ketika kita jeda gitu berapa bulan itu kita Kedisrak ya. Itu agak berat itu mulai lagi agak berat. Tapi kalau misalnya kita rutin setiap minggu gini ya sudah enggak ini. Karena saya pernah nonton Ernest Hemingway ya. Ketika dia kedisrak lama bisa bertahun-tahun. Betul gitu. Bisa mau menuangkan gagasan aja berat gitu. Jadi kalau wartawan tuh udah nggak butuh mood ya. Iya. Jadi kalau saya tuh jadi kayak pabrik, ayo nulis. Iya. Gitu. Betul, itu mood itu penting. Jadi kalau kita yang tadi bukan wartawan, bukan tiap hari bergelut itu untuk menumbuhkan moodnya aja bisa seminggu bahkan padam dulu sebelum menulis gitu. Sama kayak waktu kita menyusun skripsi Pak, ketika kejeda mulainya lama lagi. Iya, lama lagi, betul. Jadi tantangannya di situ aja Pak ya? Iya, tantangannya di situ. Oke. Pak, boleh Pak dikasih wejangan Pak untuk bankir atau yang di BPD lain Pak, ataupun harapan Bapak Pak terkait perkembangan BPD ke depan, dan mungkin juga untuk penonton Infobank Pak yang hobi menulis nih Pak. Iya. Jadi mungkin ini sharing saja ya gitu. Jadi untuk pengembangan BPD ke depan, jadi banyak di pangsa pasar BPD itu tergerus oleh, walaupun tetap BPD membesar, tetapi sebetulnya ada banyak marketnya yang tergerus. Keambil ya. Keambil gitu ya. Kalau kita ini kan buku Humuf My Cheese, jadi banyak cheese-nya BPD itu terambil. Gitu ya. Nah, ini coba kita kembalikan bahwa keju itu harus kembali ke BPD itu tadi. Nah, jadi di Bank Sumut coba kami mengembangkan
5 sektor unggulan. Yang tadi cheese itu sudah keambil sebagian oleh pesaingnya. Misalkan di village sektor gitu ya, pedesaan. Nah, karena tadi filosofinya bank pembangunan daerah, jadi kita harus membangun daerah itu, membangun daerah itu. Nah, ketika membangun daerah itu, village ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Menjadi yang sangat penting. Seperti di Sumatera Utara ini kan ada 5.500 desa. Nah, setiap desa itu kan punya anggaran 1 miliar ya, rata-rata ya. Berarti ada 5,5 triliun dana yang masuk ke pedesaan. Dan itu harus betul-betul bisa diambil oleh BPD, kesempatan itu gitu ya. Nah, secara nasional itu kalau nggak salah ada 70 triliun secara nasional ya. Secara nasional ada 70 triliun itu kalau misalkan bisa kita kelola, BPD bisa kelola itu luar biasa. Itu dari sisi village ya. Gitu. Terus dari sisi healthcare di Sumatera Utara itu ada 660 puskesmas, ada 41 RSUD. Nah, itu kan dana-dana puskesmas, dana RSUD juga harus bisa kembali ke Bank BPD gitu. Dan sekarang sebagian besar masih di tempat lain. Itu harus dikembalikan. Tadi gumuk main cheese tadi itu. Jadi cheese kita harus kita kembalikan. Terus edu sektor juga demikian. Jadi sekolah swasta, sekolah negeri, kita harus bisa maribung rebut kembali gitu ya. Jadi pangsa pasar yang tadi sudah keambil sebagian oleh pesaing itu harus kita kembalikan untuk kemajuan BPD itu ya. Nah, terus yang keempat adalah ini agrobase kalau di sini ya. Mungkin kalau di Maluku perikanan dan lain-lain. Nah, jadi agrobase itu Sumatera Utara ini kan pertumbuhan ekonominya ditopang oleh pertanian, terutama gitu ya. Pertanian itu ditopang oleh perkebunan. Perkebunan itu oleh sawit gitu. Nah, ini satu rangkaian ini agrobase gitu ya. Ekosistemnya ya. Sistemnya. Terus hortikultura ya. Itu nah. Hortikultura dan sama perkebunan tadi itu. Nah, ini harus coba bagaimana BPD berperan di sektor unggulan itu. Terus tadi apa ya? Village, healthcare, edu, agribis, sama government sector. Pemerintahan ya? Ya, pemerintahan. Jadi 5 ekosistem ini kalau BPD bisa menguasainya akan tumbuh besar, sangat pesat. Ya. Akan tentu. Karena banyak Pak di situ ya? Banyak gitu ya. Nah, saya sudah mempraktekkan itu di DKI ya. Di DKI sektornya berarti agak berbeda lah ya. Karena tidak ada tidak ada pertanian jarang ya. Gitu ya. Nah, berbeda. Jadi dulu waktu di DKI saya datang aset 53. 4 tahun kemudian saya selesai di Bank DKI. Aset udah mencapai hampir di 80. Jauh Pak ya? 100% ya? Enggak, dari 53 ke hampir 80. Jadi naik 25 triliunan lah ya. Dari 50 ke 80 ya? Ya, dari 50-an ke 80-an gitu. Nah, itu kan pertumbuhannya di atas core plan-nya. Ya. Corporate planning gitu ya. Nah, itu kalau diteruskan seperti itu, ya insya Allah BPD akan tumbuh dengan sangat baik. Kuncinya ada di SDM sama teknologi. Ya. Potensi besar Pak ya? Potensi besar. Kuncinya ada di dan support dari para pemegang saham itu sangat luar biasa sebetulnya. Gitu. Dari bupati, dari wali kota, dari gubernur, luar biasa lah support itu. Tinggal bagaimana kita mengembangkan di sisi SDM dan teknologinya supaya bisa unggul gitu. Kalau untuk penonton yang mau jadi penulis nih Pak, ada trik-trik khusus ya Pak? Iya. Jadi kalau untuk jadi penulis ya, menurut saya banker itu harus jadi penulis. Ya, kalau mau jadi banker itu harus jadi penulis. Menurut saya begitu ya, gitu. Karena bukan hanya menulisnya kan bukan hanya media kita menyampaikan gagasan ya, tetapi mengedukasi
karyawan, mengedukasi masyarakat gitu ya. Nah, trik-triknya ya kita harus banyak membaca, terus banyak berdiskusi dengan termasuk dengan para karyawan gitu ya. Karena dengan diskusi itu banyak masukan kan. Banyak masukan, jadi kita juga open lah kepada karyawan gitu ya. Jadi saya dari dulu tidak membatasi WA masuk gitu ya ke tempat saya. Insya Allah siapapun yang WA saya gitu ya dengan niat baik yang sama pasti saya balas. Gitu. Mulai jangankan karyawan OB pun saya balas kayak gitu ya gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, kecuali mungkin ada yang ketumpuk ya WA-nya. Skip ya. Tidak sengaja lah itu. Tapi kalau misalkan itu, insya Allah saya selalu balas itu. Nah, gitu. Jadi karena itu membuka ruang untuk kita berdialog, berdiskusi dan mendapatkan masukan itu. Oke, terima kasih Pak Wapai atas waktunya. Ya, Sehat selalu Pak. Ya.